Selamat datang di Tips Bisnis ala Dewa. Di video kali ini saya pengen sharing tentang yang mungkin banyak orang request ya. Biasanya pada saat saya ngisi kajian di masjid gitu kan, Kang share lagi dong. Itu gimana ya Abdurrahman bin Auf jualannya kok bisa luar biasa, kok bisa kaya begitu, kok bisa jadi sahabat Rasul yang paling kaya. Nah jadi di video kali ini saya pengen sharing dengan Anda tentang rahasia bisnis sukses dan kaya raya ala Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul yang kaya raya. Penasaran? Simak sampai selesai. Oke teman-teman semua, jadi banyak banget orang yang request ke saya via DM di Instagram dan juga WA ya, yang saya bagikan WA-nya, nomornya itu ke mereka. Kang share lagi dong tentang bisnis ala Abdurrahman bin Auf gitu kan. Kok bisa sih Abdurrahman bin Auf ini menjadi sahabat Rasul yang paling kaya gitu kan, sampai kekayaannya tuh pokoknya Masya Allah banget. Jadi ternyata teman-teman ada polanya. Nah pola ini yang saya bagikan ke kalian. Rahasia sukses bisnis dan kaya raya ala Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasul yang paling kaya. Oke teman-teman semua, saya gak akan bahas tentang sirohnya, saya gak akan bahas tentang kekayaannya berapa, tapi yang pasti mungkin Anda kenal siapa Abdurrahman bin Auf. Bagaimana ketika Abdurrahman bin Auf itu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah gitu kan, nah itu dia gak bawa apa-apa. Jadi kaum Quraisy itu mencegah Abdurrahman pada saat tahu dia mau ke Madinah masuk Islam gitu kan. Maka dicegat, kalau kamu pindah ke Madinah silakan simpan semua harta-harta kamu, jangan dibawa gitu kan. Oh Abdurrahman bin Auf dengan keyakinan keimanannya, ya wes gak apa-apa gitu kan, dia balik gitu kan. Akhirnya dia hijrah dari Makkah ke Madinah bersama Rasul. Nah pada saat masuk ke Madinah ya, Abdurrahman bin Auf itu tidak bawa apa-apa, cuman bajunya doang yang dipakai gitu kan. Nah pada waktu itu dipersatukanlah antara Abdurrahman dengan Sa'ad bin Rabi ya, orang terkaya di Madinah ketika itu. Bahkan Sa'ad bin Rabi sampai bilang gitu kan, wahai Abdurrahman, saya adalah orang terkaya di Madinah. Kalau misalkan Anda pengen harta saya, ambil setengahnya. Kalau misalkan Anda pengen istri saya, silakan ambil, saya akan ceraikan salah satunya. Tapi apa jawaban dari Abdurrahman bin Auf? Jawabannya sangat luar biasa. Dia langsung mendoakan Sa'ad bin Rabi, Allah yubarik lima yasha, Allah yubarik. Semoga Allah memberkatimu dan keluargamu. Nah, itulah kurang lebih teksnya ya. Jadi poinnya adalah ada poin yang sangat spesial yang perlu kita pelajari dan kita pahami bersama tentang mindsetnya Abdurrahman. Nomor satu nih ya, Abdurrahman bin Auf. Saya tulis dulu deh. Abdurrahman bin Auf ya. Nama ini menjadikan saya terpikir untuk membuat pondok namanya ini juga gitu. Nah nomor satu adalah pada saat teman-teman pengen meniru apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan dalam teksnya ketika kita baca gitu kan, dulani ala suq. Nah, bahasa Arabnya adalah dulani ala suq, dalam bahasa Indonesia berarti adalah tunjukkan saya di mana pasar. Itu pula yang dilakukan pada saat dipertemukan dengan Sa'ad bin Rabi gitu kan. Fadullani ala suq wa takunu qad kafaita akhar. Dulani ala suq, ditunjukkan saya di mana pasar. Jadi poinnya adalah Abdurrahman itu sangat fokus pada yang namanya pasar, market. Jadi pada saat Anda berbisnis saat ini, ya mana dulu kira-kira produk dulu atau pasar dulu? Berantem nih kira-kira nih. Produk dulu atau pasar dulu? Kalau Anda mau ngikutin jejaknya Abdurrahman, berawalah dari pasar, dari market. Karena ketika sudah tahu pasarnya di mana dan dia bakal melihat, oh ternyata pasar ini masalahnya adalah ini, oh ternyata itu menjadi masalah utama. Oke, saya akan ciptakan solusinya, akan saya hadirkan dalam bentuk produk. Ingat rumusnya, adanya produk berawal dari adanya solusi. Produk yang dibungkus dalam solusi yang dibungkus dalam bentuk produk, barang itu adalah produk. Ya, termasuk tadi solusi ini akan muncul kalau misalnya ada masalah. Maka poinnya adalah adanya masalah akan menghasilkan solusi, menghadirkan produk. Paham? Nah ini sealiran dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi mulailah dari market. Ini seperti yang mungkin teman-teman sering lihat. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar ilmu bisnis, marketing, digital marketing, internet marketing dan sejenisnya, ada sebuah quote yang sangat menarik dari Seth Godin. Ya, Seth Godin adalah mungkin salah satu expert di bidang marketing di dunia gitu kan. Dia pernah nulis Itu kan bukunya juga sangat terkenal tentang Purple Cow, tentang macam-macam tribes dan lain-lain. Nah, dia pernah bilang gini, jangan pernah mencari
market untuk produkmu. Ini kata-kata bahasa Indonesianya ya. Jangan pernah mencari market untuk produkmu, tapi carilah produk untuk marketmu. Paham? Diam dulu nih. Jangan pernah cari market untuk produkmu, tapi carilah produk untuk marketmu. Jadi pertanyaannya adalah market dulu atau produk dulu? Jelas, market dulu. Adanya market, akhirnya terpikir dipretelilah si market ini. Apa kira-kira masalahnya? Apa kira-kira problemnya? Apa kira-kira need-nya? Apa kira-kira want-nya? Desire-nya? Ya. Maka akhirnya munculkanlah produknya. Itu nomor satu. Nomor dua, dari kata-kata dolan yang alasuk yang melanjutkan ma bi'tu dainan, ya, ma bi'tu dainan. Udah kayak ustad ya. Ma bi'tu dainan itu gini, saya tidak menjual dalam kondisi utangan, ya. Artinya apa? Dia menjual dengan cara cash basis, ya. Bukan berarti utang nggak boleh, boleh silahkan. Cuman Abdurrahman ini pengen banget umatnya itu ya saat itu nggak ketergantungan sama yang namanya utang. Debt is slavery, itu kata guru saya, ya. Jadi utang itu perbudakan. Kalau sudah bisa ngutang, bisa lunas, ngutang lagi, ngutang, dan seterusnya. Nah, nggak mau kebiasaan. Maka dia punya prinsip, mahbi sudah ini, saya tidak menjual dalam kondisi utangan. Ya, maka prinsipnya adalah cash basis, no hutang, no hutang. Walaupun utang boleh ya, sekali lagi ya, utang boleh, yang nggak boleh itu riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang nggak boleh, yang haram itu ribanya, bukan hutangnya. Tapi Abdurrahman melihat bahwa ketika kita memberlakukan sistem boleh ngutang, orang akan ketergantungan. Nah, silakan ditiru. Sama kayak saya di perusahaan, saya sebisa mungkin kalau bisa bayar. Kalau bisa orang lain pun bayar, jangan ngutang, ya, gak mau ketergantungan. Ketiga, walam urid. Nah, ini bahasa Arabnya walam urid, aroda yuridu, itu ada bahasa Indonesia adalah ingin. Walam urid arbah itu pendapatan, menghasilkan keuntungan. Kasiron, walam urid arbah kasiron. Saya tidak menginginkan keuntungan yang sangat besar. Jadi untungnya kecil, nyari keuntungan kecil, profit kecil. Jadi tidak maruk, Pak. Tidak maruk, fokus ke volume. Untungnya kecil tapi banyak gitu loh. Contoh kalau saya di dunia bisnis snack itu untungnya cuma 3.000, 4.000, 5.000, tapi terjual ya puluhan ribu, ratusan ribu. Bukan ngejar gede tapi kecil. Apakah itu salah? Gak salah juga. Saya di workshop untung saya gede, Pak. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah kesalahan gitu loh. Boleh saja, ini bicara masalah value. Lagi-lagi Abdurrahman bin Auf, kalau tadi yang cash itu tidak ingin umatnya itu ketergantungan, termasuk yang ini. Gak mau menyusahkan para pembeli, gak mau nyusahin, ini gara-gara gue ngambil untung gede, ini orang gak beli nih misalnya. Nah, maka Abdurrahman bin Auf punya prinsip walam urid an arbah kasiron. Ya, ngambilnya cuma untung kecil doang, dia gak mau untung besar. Ya, itu nomor 3. Nomor 4. Nah, saya buka ke belakang. 4 adalah walam ashtari ma'iban. Bahasa Arabnya itu biasanya adalah saya tidak membeli produk yang jelek. Jadi quality product. Karena dia menyadari bahwa kalau misalkan produk market fit ya. Poin kesimpulannya produk market fit dan QC ya. Tepat banget. Kalau misalkan dia beli produk yang jelek, maka dia akan sulit menjualnya. Masuk akal? Nah, Abdurrahman gak mau begitu. Maka saya fokus pada produk yang bagus saja. Ya. Nah, itu hak Anda. Silakan Anda tiru tuh sama kayak Abdurrahman. Nah, nomor 5 yang terakhir adalah wallahu yubarik liman yasha. Bahasa Inggris, bahasa Arabnya kayak begitu. Dan Allah memberkati siapapun yang dikehendakinya. Jadi poinnya ada di keberkahan. Berkah. Intinya adalah Allah ridho gitu ya. Jadi selama bisnis itu mendekatkan diri pada Allah, hajar, boleh gitu kan. Halal, legal, hajar, boleh ya. Allah ridho. Fokusnya adalah fokus pada ibadah. Obsesi akhirat. Ya.
bukan cuma sekedar nyari keuntungan saja. Maka seringkali kita mendengarkan sebuah quote, ya, untung itu penting, berkah lebih penting. Bisnis bukan tentang untung dan rugi, tapi tentang halal dan haram. Itu poinnya di nomor 5, keberkahan. Perhatikan baik-baik teman-teman, di bagian syarat-syarat ataupun kaidah ataupun kriteria bisnisnya Abdurrahman, rahasia sukses bisnis dan kaya rayanya Abdurrahman bin Auf meletakkan market nomor 1, 2 cash, 3 untung kecil, 4 itu adalah quality product, 5 berkah. Ini bukan berarti urutan ya, sekali lagi bukan berarti urutan. Ya. Bukan berarti kok berkah nomor 5, nggak boleh gitu. Ini netizen khawatir ada yang protes ya. Ini menunjukkan poin-poinnya saja, bukan menunjukkan urutan, ya. Sama kayak gini, kalau teman-teman misalkan pernah mendengar sebuah hadis yang bunyinya kurang lebih, bahwa nikahilah wanita karena 4 perkara. Apa kira-kira? 1 tahun apa tahun? Karena agamanya. Oh enggak, agamanya yang terakhir. Karena kecantikannya, hartanya, keturunannya, agamanya. Nah, agamanya diletakkan nomor 4. Bukan berarti nyari agama yang terakhir aja gitu kan. Gak gitu. Ya, seringkali bahkan yang terpenting disimpan di akhir gitu loh. Kebayang? Nah, sama kayak ini. Bukan berarti keberkahan itu yang paling terakhir, bukan. Ini justru yang terpenting gitu loh. Paham? Nah, demikian rahasia sukses bisnis dan kaya raya ala Abdurrahman bin Auf. Silakan teman-teman contek ya. Jalanin bisnis yang fokus pada keberkahan ya. Yang penting Allah ridho gitu kan. Obsesinya akhirat, fokusnya pada ibadah. Ya, berdakwah gitu kan. Ingat, bisnis adalah pilihan, dakwah adalah kewajiban. Kedua, produknya berkualitas, quality product, QC-nya dijaga, produknya harus market fit. Lanjut, untung kecil, profit, gak usah maruk. Ya, fokus aja pada volume banyak ya, tapi dari profit itu walaupun kecil tapi bisa banyak gitu kan. Cash, gak usah gampang ngasih ngutangan, termasuk Anda jangan gampang utang ya. Berikutnya adalah market, cari tahu kebutuhan, keinginan dan masalah orang lain supaya bisa kita bikin produknya. Kebayang, semoga bisa memberikan insight berharga buat kawan-kawan semua ya. Jangan lupa teman-teman semua, bisnis ini hanya sekedar wasilah, tujuannya adalah dakwah. Semoga materi saya tentang Abdurrahman bin Auf Way ini, bagaimana jalan Abdurrahman bin Auf bisa sukses dan kaya raya, bisa memberikan insight berharga buat kalian semua. Kalau memang kalian suka, silakan like video ini ya. Dan ini sangat-sangat penting untuk disebarluaskan. Jadi silakan pencet tombol share-nya supaya bisa bernilai dakwah juga buat kawan-kawan semua ya. Semoga menjadi kebaikan buat kawan-kawan. Oke? Dan kalau misalkan ada request khusus tentang materi khusus, tentang apapun itu, monggo komen di kolom komentar, nanti saya jawabin satu persatu, saya dan tim, dan pastinya akan jadikan sebagai rujukan pada saat bikin video berikutnya. Oke? Nah, supaya Anda dapat notifikasi update video dari saya, baik berupa tips bisnis, bedah bisnis, untold story, interogasi pengusaha, dan segmen yang lain, jangan lupa tombol subscribe dipencet, warna merah berubah jadi warna abu-abu, dan pastinya tombol loncengnya dibunyikan ting supaya dapat langsung notifikasinya ke handphone Anda. Itu aja mungkin dari saya teman-teman ya, semoga bermanfaat. Semoga bisa memberikan Anda wawasan, pengalaman, sakofah, pengetahuan, dan tentang hal-hal lain tentang bisnis, terutama dalam bisnis, cara bangun bisnis yang berkah. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.